Halo teman-teman, selamat datang kembali di channelnya Kesatria Berkacu. Sebelumnya, aku mau nanya, apakah kalian tahu Winnie the Pooh? Ya, generasi 90-an pasti tidak asing dengan sosok ini. Sebuah beruang lucu yang disukai anak-anak. Tapi, apa jadinya ya ketika Winnie the Pooh menjadi beruang psikopat? Wah, kayaknya ngeri-ngeri sedep ya. Nah, itulah film yang akan kita bahas kali ini, menceritakan sisi lain Winnie the Pooh ketika jadi seorang psikopat. Baiklah, mari langsung saja kita menuju ke alur ceritanya. Cerita diawali dengan sebuah sketsa, di mana ada seorang anak bernama Christopher yang sedang berpetualang di sebuah hutan untuk mencari jamur. Tak lama kemudian di sana dia bertemu sekawanan hewan yang sangat aneh dan tampak seperti manusia yang bermutasi. Namun meskipun terlihat mengerikan, Christopher tetap berusaha menjalin persahabatan dengan mereka. Dan di antara hewan-hewan itu, Christopher memberikan nama Winnie the Pooh, si beruang, dan Piglet, si babi hutan. Seiring berjalannya waktu, perlakuan Christopher yang baik membuat Winnie dan kawan-kawannya pun semakin mirip dengan manusia, di mana setiap hari Christopher selalu memberi makan dan mengajak mereka bermain. Namun, saat Christopher tumbuh dewasa, dia harus merantau ke kota untuk kuliah dan harus meninggalkan teman-temannya itu. Sementara itu saat musim dingin, terlihat mereka semua yang kehilangan insting berburu kini mulai kelaparan setelah ditinggalkan Christopher. Pada saat itu mereka pun terpaksa memakan salah satu kawanannya yang sudah lemah, dan ternyata dengan hal ini membuat insting liar Winnie dan kawan-kawannya pun mulai bangkit kembali. Dan disitulah mereka pun sangat dendam terhadap manusia atas kekecewaan mereka terhadap Christopher yang meninggalkannya. Singkat cerita, 5 tahun kemudian, Christopher mengajak pacarnya yaitu Mary untuk mengunjungi Winnie dan kawan-kawannya di hutan. Namun pada saat itu, Mary merasa bahwa Christopher mungkin hanya berhalusinasi mengingat masa kecilnya bermain dengan makhluk yang menyerupai binatang tetapi berbadan manusia. Mary pun sebenarnya tidak percaya kepada Christopher, namun biar pacarnya nggak ngambek, dia menuruti apa kata Christopher dan ikut mengunjungi teman lamanya. Sesampainya di tempat Winnie, Christopher pun heran saat melihat suasana di tempat itu kini sudah jauh berbeda. Dan di saat itu Mary yang merasakan firasat buruk pun langsung mengajak Christopher untuk segera pergi. Namun Christopher berusaha menenangkan Mary dan berkeliling hingga menemukan tengkorak dan kuburan. Disitulah Mary semakin ketakutan. Namun Christopher yang penasaran malah langsung mendekati sebuah bangunan dan berkata jika ini adalah rumah mereka. Tak lama kemudian tiba-tiba mereka pun panik saat Mary menemukan foto Christopher yang telah dirusak. Merasa ada yang tidak beres, Mary pun kembali mengajak Christopher untuk segera pergi. Hingga tak lama kemudian tiba-tiba mereka pun panik dengan kedatangan Winnie yang sudah terlihat berbeda setelah cukup lama bersembunyi. Mereka pun memberanikan diri untuk kabur. Malangnya, Mary tertangkap dan dikalungi rantai pagar. Kemudian Chris berusaha mengingatkan dirinya kepada Winnie dan Piglet jika dirinya adalah Christopher teman mereka ketika masih kecil. Akan tetapi Winnie dan Piglet yang sekarang sudah tidak seperti dulu lagi. Beberapa waktu kemudian, koran-koran memberitakan tentang sebuah peristiwa tentang hilangnya orang di hutan. Dari beberapa korban yang berhasil selamat memberikan kesaksian mengenai teror dari 2 sosok monster mengerikan di dalam hutan tersebut. Meskipun begitu, sampai saat ini, tim kepolisian masih kesulitan untuk membuktikan kesaksian dari korban yang selamat tersebut. Sementara itu, terlihat ada seorang wanita bernama Maria yang sedang melakukan sesi curhat bersama seorang psikiater untuk menyembuhkan traumanya. Di mana trauma tersebut dialami Maria saat tetangganya tiba-tiba masuk ke dalam rumah dan mencoba melecehkannya. Meskipun si pelaku sudah ditangkap, insiden tersebut masih menghantui Maria hingga saat ini. Sehingga psikiater tersebut menyarankan Maria untuk healing agar pikirannya bisa kembali jernih. Singkat cerita, Maria dan teman-temannya kemudian memutuskan untuk liburan ke sebuah penginapan terpencil di dekat hutan.
Di perjalanannya, Maria sempat mampir ke sebuah bengkel dan meminjam pompa ban untuk mengisi angin di mobilnya. Lalu setelah melewati perjalanan yang cukup panjang, Maria dan beberapa temannya yaitu Alice, Joy, Tina, dan Lara akhirnya tiba di penginapan yang terletak di dekat hutan. Kemudian pada sore harinya, terlihat ada seorang wanita tua yang tersesat dan tidak tahu jalan pulang. Hingga kemudian ia sampai di hutan tempat Christopher sebelumnya dan mencoba menelpon seseorang, namun sayang tidak tersambung. Kemudian setelah itu, tiba-tiba dia melihat sosok makhluk berwajah beruang kuning yang tiba-tiba mengejarnya. Kemudian pada malam harinya di penginapan, itu Maria bercerita pada teman-temannya mengenai pengalaman menakutkan yang membuatnya trauma, yaitu saat ada orang asing yang tiba-tiba masuk ke dalam kamarnya saat dia sedang tidur, di mana orang itu berusaha membuka bajunya dan berniat melecehkannya. Oleh karena itulah, dia saat ini mengajak mereka untuk berlibur dan bersantai agar bisa kembali menenangkan pikiran. Sementara itu, saat ini, Winnie masih berada di sekitar hutan dan menyiksa Christopher dengan sangat kejam. Saat itu, Winnie the Pooh sempat mengingat masa kecilnya dengan Christopher ketika keduanya hidup bahagia bersama. Namun saat teringat momen ketika Christopher meninggalkan Winnie, sang beruang merasa kesal dan mulai mengamuk. Di lain sisi, saat ini Lara sedang berendam air panas dan hanya mengenakan bikini. Saat itu, ia pun selfie untuk update status. Namun, saat melihat hasil fotonya, ia terkejut karena ada sesosok aneh yang muncul di dalam fotonya. Namun, dia mengira bahwa itu hanyalah kerjaan teman-temannya yang jahil, sehingga ia tak memperdulikannya dan kemudian melanjutkan mandinya. Tak lama kemudian, tiba-tiba Piglet membekapnya dari belakang. Setelah itu, Winnie dan Piglet kemudian mengikat Lara dan membawanya ke halaman penginapan. Saat itulah tanpa belas kasihan kedua monster itu pun langsung mengkill Lara dengan melindas kelapanya dengan sebuah mobil. Maria dan Tina mendengar teriakan Lara, segera menuju ke rumah untuk mengecek keadaannya. Namun saat mereka tiba, mereka menemukan Lara sudah dalam keadaan meninggal dengan luka yang mengerikan di kepalanya. Lalu kemudian Maria dan Tina bertemu dengan Alice dan Joy yang sedang ketakutan karena menemukan sebuah tulisan aneh di jendela yang ditulis menggunakan darah. Saat itu Maria teringat bahwa dia membawa sebuah senjata di kopernya. Ia pun lalu ditemani Tina bergegas untuk mengambil senjata tersebut. Sementara itu, Alice dan Joy kini malah bertemu dengan Piglet. Saat itu Joy yang ketakutan pun masuk ke dalam kolam renang. Sebelum kemudian Piglet yang mengikutinya mengkill Joy menggunakan palu yang dibawanya. Lalu setelah berhasil mengkill Joy, Winnie dan Piglet pun membawa Alice pergi. Di lain sisi, Maria dan Tina melihat kejadian tersebut diam-diam membuntuti mereka berdua dan berniat untuk menyelamatkan Alice, di mana terlihat saat itu Winnie mengikat Alice di dalam gudang lalu meninggalkannya. Melihat kesempatan itu, Maria dan Tina pun segera menyelamatkan Alice dan berniat untuk segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Namun tiba-tiba mereka mendengar suara teriakan meminta tolong, dan saat mereka sampai pada sumber suara tersebut, mereka menemukan Christopher yang sedang digantung. Melihat hal itu, mereka pun berusaha untuk menyelamatkan Christopher. Lalu Christopher menyuruh mereka untuk segera pergi dan menyelamatkan diri. Singkat cerita, setelah melalui perjalanan yang cukup jauh, mereka saat itu bertemu dengan seorang wanita tua yang sedang terikat dan wajahnya berdarah. Sontak melihat hal itu, Maria, Alice, dan Tina segera membebaskannya. Namun ketika wanita tua itu melihat dirinya di cermin, ia pun tiba-tiba marah pada Piglet karena telah menyiksa dan merusak wajahnya. Hingga akhirnya wanita tua itu mengambil pistol milik Maria dan mencari keberadaan Piglet untuk balas dendam.
Tak lama kemudian, Piglet pun muncul dengan membawa rantai andalannya. Wanita tua itu sempat menembak, namun tembakannya meleset. Lebih parahnya lagi, ternyata pistol itu hanya memiliki satu peluru saja yang sudah dibuang dengan sia-sia. Hingga akhirnya Winnie pun muncul dan wanita malang tersebut pun menjadi korban berikutnya. Setelah kejadian itu, Winnie akhirnya mengetahui di mana keberadaan Maria, Tina, dan Alice saat ini. Oleh karena itu, Winnie langsung mengejar Maria dan Tina yang kabur, sementara Alice diam-diam menyelinap ke arah Piglet. Lalu kemudian dia memukul Piglet menggunakan palu dan menghantamnya dengan keras. Tapi kemudian Winnie kembali datang, dan ia pun langsung mengkill Alice. Sementara itu, Maria dan Tina sedang kabur bertemu dengan bapak-bapak yang menaiki mobil pick-up, di mana ternyata salah satu dari mereka adalah pemilik bengkel sebelumnya. Tak lama kemudian, Winnie kembali datang, lalu kemudian Maria dan Tina pun disuruh untuk segera masuk ke dalam mobil, sementara Winnie dikeroyok oleh para bapak-bapak tersebut. Namun di luar dugaan, Winnie ternyata memiliki ketahanan tubuh di luar manusia biasa, sehingga ia malah berbalik menyerang para bapak-bapak tersebut dengan cara yang sangat kejam. Melihat hal itu, Maria segera tancap gas dan menabrak Winnie, namun lagi-lagi Winnie selamat dan menaiki belakang mobilnya. Saat Maria sadar dari pingsannya, ia pun saat itu melihat Winnie sedang menyeret rambut Tina dan memenggal kepalanya. Setelah itu Winnie kemudian menenteng kepala Tina dan mendekati mobil Maria. Lalu setelah itu, dia kemudian menyeret Maria keluar, namun untung saja saat itu Christopher pun datang dan menabrakkan mobilnya ke arah Winnie. Tapi lagi dan lagi saat itu Winnie bangkit kembali dan ia meluapkan kekesalannya dengan cara mengkill Maria. Lalu setelah itu dia pun membiarkan Christopher pergi dan film pun selesai.